Halo, makhluk bumi. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Domba Gembala. Bersama saya, Raden Mas Dewo, Selek dalam konten Ngopi Absurd. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. gini Mas Dewo. Oke. Aku punya kemarin itu ada kayak lihat kayak ada itu loh. Berita Berita. tentang Ferry Irwandi. Irwandi ya, Oh. Ferry Irwandi ngerti kan? Itu kan Ngerti. bahas tentang santet. Heeh. Nah, menurutmu santet Sing anu kan. ya, Sing apa ke? Itu tahu yang apa itu jenenge bikin sayembara siapa yang bisa nyantet Alphard itu kan. Ya, itu. Iya. Coba. Menurut pandanganmu santet itu gimana sih? Apa sih gitu loh. Santet iku ngene lho. Aku yo gak pati paham ya tentang iku. Ini sih sebelumnya kita mulai kan Saya kita kedatangan teman-teman yang Ya guys, kita kedatangan tamu dari teman kita. Boleh perkenalkan namanya siapa? Dengan Bapak siapa? Nama saya panggil saja Soleh. Dengan Bapak Soleh. Iya. Bapak Soleh di sini bidangnya di ahli apa gitu, Bapak? Saya itu menyesuaikan keadaan. Kadang bisa secara agama, bisa soleh itu di segi bermasyarakat juga bisa, di segi lingkungan juga bisa. Mau Soleh. gimana jenengan menafsirkan soleh gitu. Oke, karena jenengan itu namanya Soleh, kita akan melanjutkan dari tema dari Lex tadi. Dari kasus Ferry Irwandi yang menantang untuk disantet atau apa yang dapat Alphard. Menurut Anda, santet itu apa? Kapan ya? Santet itu menurut saya itu budaya. Oke. Budaya. Budaya masyarakat Indonesia. Di mana mungkin di beberapa daerah itu ada yang menyebut santet, ada yang menyebut teluk. Tenun. tenun yang ini gitu menenun Pak. Bikin kain. Jauh. Terus. Terus. Gak bisa saya terima itu. Kecuali kalau teluk gitu mungkin masih bisa teluk gitu. Tapi teluk itu kan ada teluk Bayur. I like that music. Oke. Teluk itu. Ya. Anggapan di mana itu masyarakat itu banyak yang mempercayai. Di mana saat banyak kaum yang mempercayai itu bisa terjadi. Mungkin dari segi mentalnya, karena memang mempercayai seakan-akan itu bisa terjadi. Tapi dengan anggapan memang ada memang beberapa orang, baik itu non medis dan di dunia medis sendiri, ada yang berkata pernah menemui kejadian yang di luar nalar Oke. dan bisa dianggap itu adalah hasil dari santet itu sendiri. Tapi gini Pak, itu yang dari medis ya, itu anggapan atau karena sebuah kasus tersebut itu belum terpecahkan atau gimana gitu Pak? Soalnya secara medis sana tidak ada Pak. Iya, makanya jadi yang banyak diperbincangan, jadi perbincangan yang banyak itu kan karena memang di dunia medis itu secara medis, akademis medis itu tidak ada. Atau mungkin itu ya, yang difoto itu apa? Ya, Ronsen. Ya, di Ronsen. Nah. Mungkin ada benda-benda aneh di situ. Mungkin Itu. nggak? Mungkin Pak. Mungkin seperti itu mungkin nggak? Yang Ada. bertestimoni seperti itu tuh kebetulan di bagian radiologi, bagian ronsen. Oke. Secara nalar di ronsen. Masa kulkas ada di dalam perut gitu? Nah, kan begitu. Wow. Iku lo bangga transformer. Makanya mau ngambil es batu kok. Wah. Tapi gini Pak, oke, kita mengesampingkan di dunia medis ya, karena kita tidak ahli di situ. Kalau kita menganggap bahwa di dunia medis mempercayai ini, kita mungkin salah. Jadi
secara pribadi ya, menurutnya misalnya gimana menurutnya sampean Pak? Percaya atau skeptis atau mungkin percaya aja? Maksudnya percaya banget dalam arti kayak yakin banget atau cukup percaya? Ya, kalau dari saya cukup percaya. Karena saya termasuk lingkungan orang Jawa. Orang Jawa itu sangat Kental, sangat dengan- kental. Kalau nek Max. ngomong Jawa ya Jawa kabeh. Nek gimana menurut kamu Lex? Kalau saya ya ada. Hmm. Nah menurut saya loh ya, menurut saya itu ada, santet itu ada. Cuma ya untuk membuktikan mungkin ya agak kesulitan gitu. Ya. Dari kalau dipandang dengan mata telanjang mungkin ya, Iya. mata Itu telanjang manusia. matanya gak malu gitu. Senera matanya nek. Misalnya matamu gak kelambian nih sih gak we. Itu sesuatu yang ada. Itu kan kayak kepercayaan. Kira mau Iya nggak sih nggak Iya lambe. nggak? Bisa cepat sih. Kayak kepercayaan gak sih? Iya, Percaya nggak percaya gitu percaya nggak ada. percaya gitu. Maksudnya gini, tapi kadang itu anak sing salah penafsiran untuk mencoba menggabung-gabungkan konteks tersebut yang mistis dengan sains. Pernah krungu gak? Sulit. Tapi gini, kan ada gini. Ada orang yang mempercayai itu, bukan mempercayai, misalnya menggabungkan dengan teori. Boleh diminum ya? Boleh diminum. Oke, dikopi dulu. Ada yang menggabungkan dengan teori fisika kuantum. Oke. Karena di dalam fisika kuantum. Emang kaliannya Mas Dewa itu agak Oke. di luar. Tapi gini. Tapi di dalam. Saya menyesuaikan. Oke. Tapi itu gak benar. Karena menggabungkan suatu hal yang sains dengan sains yang dimistifikasi itu gak benar. Jadi sains Menurut ya sains. pandanganmu? Iya, itu Atau menurut penelitianmu mungkin sudah melakukan penelitian. menurut pengincengan gue. Pengincengan. Oke, soalnya aku gak penguntitan gue. Sambil telanjang. Jadi gini, menurutku ya mistik. Sains. Soalnya gini, mereka yang menggunakan alasan apa itu namanya sains untuk santet atau voodoo atau sejenisnya itu menggunakan teori yang namanya entanglement. Iya, teori entanglement itu mereka salah menafsirkan. Jadi sebenarnya teori entanglement nggak ada hubungannya dengan santet. Karena proses gini saya. Entanglement. Entanglement. Jadi gini, kayak gini. Ini adalah suatu kesatuan ya. Partikel, atom, dan lain-lain itu kan terbentuk dari elektron, neutron, dan neuron. Asumsikan ini adalah satu pasangan tersebut. Oke. Ketika dari teori entanglement, ketika satu pasang ini dipisah. Kalau di sini mengatakan, iya, di sini akan sama. Misalnya ini kita pindah ke planet Mars. Dan di sini di bumi. Nah, itu akan ada korelasi. Nah, orang-orang itu menganggap bahwa santet itu seperti itu. Emang Mas Dewa itu mempunyai vision. Ini tidak jauh dengan tema santet tadi yang sulit dibuktikan. Tapi tapi secara ekspektasi Mas Dewa. Iya. enggak, tapi teori entanglement itu salah, maksudnya salah kalau disangkutkan dengan santet. Karena beda. Santet itu kan gini, misalnya gini. Asumsikan ini boneka voodoo ya kan. Nah, ketika misalnya Lex ini saya coblos, das. Di sana kesakitan, itu artinya komunikasi. Itu bisa disebut santet. Enak meneh teh. Dijala enak. Enak. Tekan ngendi ki? Mas semut ya. Oke. Tamu sek. Oh iya, tamu sek. Monggo Pak, monggo. Enak. Niki saking. Wah, Enggak tamu. Bisa jadi manis iki wangi. Ini bisa jadi tim inti. Wah. Coba. Asumsikan itu boneka kudu tadi. Tas. Misalnya sakit oleh. Ngono lho. Nah, Ulangi. Oke. Ini asumsikan boneka kudu. Saya akan mau nyandet Lex. Tas. Nah, seperti itu. Nah, teori entanglement itu tidak seperti itu. Karena teori entanglement itu bukanlah komunikasi, tapi sebuah relasi. Misal, kita
pisahkan ya dari ini tadi atom, 2 atom ini kita pisah cetak. Itu tidaklah komunikasi, kita berikan di sini, kita balik ke sini, dia akan ikut ke sini, atau kita balik ke sini, dia akan enggak. Tapi teori entanglement itu adalah saat diukur ketika ini naik ke atas, maka ini akan ke bawah. Itu sudah pasti. Kalau kita ukur tadi dalam pengukuran di kuantum, kita ini bawah, maka relasinya itu seperti ini, korelasinya. Jadi tidak kita untir ke sini, dia akan ikut ke sini. Yang orang-orang itu yang salah paham untuk mendasari dari standar itu sebuah dari salah satu fisika kuantum. Itu enggak ada hubungannya. Jadi enggak ada hubungan antara Enggak santet ada dengan enggak ada. sain dengan Enggak ada. Oh ya, enggak ada ya. Enggak. Sama entanglement tadi ada hubungannya nggak, Sandra? Enggak ada. Lu ngapa tiba? Ini loh, Emang Mas Dewa ini Aku mentari begini. Gini loh tuh. Gini loh. Mas Dewa seperti itu. Aku mentari gini. Kita bicara itu. Gini loh Bapak Soleh. Oke Bapak Soleh. Maksud saya tadi menjelaskan ada orang-orang yang menghubung-hubungkan antara teori entanglement dengan voodoo atau santet. Jadi maksudnya di sini saya mencoba untuk menjelaskan sebuah fisika kuantum yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan mistifikasi tadi. Kalau menurut sampean pilih atau segi dari budaya, segi pandangan dunia. Kalau budaya emang sudah dijelaskan oleh Mas Soleh tadi kan. Memang secara budaya itu ada. Nih. Kalau saya cukup ya itu ada gitu loh. Ya percaya nggak percaya itu ada. Santet itu kan ada yang mengaitkan dengan makhluk halus. Yes. Ya, oke. Ya, dengan makhluk halus. Makanya ada kaitannya itu ya, santet itu dengan yang dinamakan metafisika. Metafisika. Jadi benda padat dirubah menjadi Cair. ada yang tidak nyata. Ya tetap nyata, menurutku tetap nyata. Ini berarti sampean itu berusaha mencoba memfisikakannya lagi. Enggak, Ya, tidak Menurut Mas nyatanya, Soleh tidak nyatanya itu gini. Maksudnya ya, masalah. benda berbentuk Ya. dirubah menjadi benda yang halus dan itu biasanya dikirimkan ke orang, kemudian diwujudkan lagi di dalam tubuh seseorang. Itu Kayak kirim message. pesan gitu. Kita ngetik. Oh, dia kemudian datang ke kamu. Masuk Teleportasi. ke kamu. Teleportasi. Metafisika. Oke, metafisika. Tapi memang proses seperti itu kan tidak bisa dibuktikan secara. Tapi kan gini. Iya. Untuk melakukan apa itu yang namanya Tapi itu butuh ilmu sih sebenarnya. Ya, untuk melakukan santet itu butuh ritual kan. butuh ritual, butuh pembelajaran, Betul. butuh ya Tapi gitu. gini, kan Effort. Jadi nggak semua orang bisa Menurut melakukan hal itu. praktisi, Menurut santet. praktisi, ya kan dari konsep awal kan percaya nggak percaya itu ada. tapi gini Lek ini. Tapi aku nggak bisa, bukan nggak bisa. Cuma di banyak konten Iya. itu kan ya kontennya Iya. konten saya gitu. Itu kan ya emang begitu, ada latihannya. Dia Ada mengalami ritual dan sebagainya. Tapi gini deh, bagaimana misalnya kan tetap ada orang yang percaya, asumsikan kita percaya. Tapi bagaimana misalnya saya jadi yang tidak percaya. Nah kalau misalnya gini, ada yang mesti kan apa itu namanya nggak percaya nih kok. Jenenge supaya apa? Lali aku jenenge. Apa kah? Tuh rokok aku mati dah. Skeptis. Orang-orang yang skeptis itu kan ada. Nah, misalnya gini. Ya kalau misalnya orang kita bisa santet, kenapa kalau ngelawan Belanda zaman dulu nggak disantet aja? Kenapa nggak disantet malah kita harus bambu runcing, mati-matian gini? Padahal kita lo bisa membunuh. Nah, orang tanpa menyentuh. Nah, menurutmu piye, Lek? Untuk menjawab jawaban yang skeptis. Gini, aku juga bertanya, mungkin nggak santet itu berlaku untuk yang percaya? Mungkin nggak? Maksudnya aku percaya santet, wis nyantet aku. Yes.
Tapi di satu sisi, santet itu kan banyak syaratnya. Hmm. Kalau di Jawa kan harus tahu wetonnya, harus tahu tanggalnya, harus tahu namanya. Kadang ada Praktis yang ya? butuh alamatnya, Sampean praktis kadang ya? yang butuh fotonya. Loh, penelitian saya tuh sudah di mana saja. Oke. Tapi gini Pak. Saking tersebarnya saya bingung nyarinya di mana. Oke Pak Soleh. Misalnya gini. Itu kan untuk prajurit yang tidak bisa kita. Kalau kita misalnya dendes gitu kan. Ya kan pejuang kita bisa tinggal Tapi saya browsing di setuju. Wikipedia Pak. Tapi saya setuju dengan masalah tadi, di mana kepercayaan itu mungkin hal itu memang berlaku untuk hal-hal yang percaya. Contohnya saja, contoh simple, sederhana. Boleh apa? Nih, saya berikan contoh sederhana. Rokok, rokok, ini rokok saya. Rokok ini biasanya orang rokoknya seperti ini, karena saya percaya bahwa rokok ini dibalik Lebih nikmat. Lebih nikmat. itu sangat berefek untuk saya. Coba jenengan balik rokok kalian sama dengan bakar, Beda. bisa enggak? Filter, Pak. Ayolah. Filter, Pak. Filter Pak, filter. Kalian enggak percaya. Bener kan aku gak percaya. Kalian enggak percaya. Mr. Soleh oke. Jadi ketika ini dibaliknya useless, nggak enak. Iya, Dan useless. rasanya jadi. Soalnya ini kretek sama filter beda. Apa gini Le? Gini, Emang santet suka anjing sih. santet itu menurut kalian itu haram atau halal? Ini masalahnya gini, nyuwun sewu ya, halal haram. Ini kan urusannya makanan ya. Kalau menurut saya, Tindakan kan juga bisa Pak, haram. Nggak, kalau haram. dari segi kepercayaan mungkin ada yang bilang haram itu, kan. ya Ya. syirik. Jadi gini. syirik. Sirik kan haram tuh. Le. Ya. Jadi ya sirik sih. Ya sirik haram pokoknya sih gapek lah. Oke. Tapi gini, nek Haram menurutku itu loh, pakaian yang dipakai orang itu ya pakaiannya haram itu. oke kan nek sirik kan ya pokoknya gak apik. Dan Jadi konsumsi. kenapa kok penjajah kita tidak kok penjajah? Pejuang kita tidak menyantet saja. Karena apa? Ya mungkin dia belum mempelajari ilmu Bukan. itu. Bukan itu. Apa? Negeri ini merdeka dengan cara halal, AC. bukan Oke. dengan cara yang haram. Oke. Ya, kalau misalnya disantet semua para walondo tadi, loh haram cuy. Di mana sisi perjuangannya? Di mana sisi perjuangannya? Jadi romantisme dalam perjuangannya gak enek. Historis. Terus gini, untuk nyantet satu orang, misalnya menurut Pak Soleh tadi kan butuh apa? Syarat yang banyak. Terus asumsikan ya, aku kan nggak tahu. Misalnya butuh korban 1 kambing gitu. Dan ada 1000 gitu kan butuh 1000 kambing. Effort. Misalnya gitu, saya nggak tahu. Enggak, kalau korbannya enggak seperti itu. Tapi syarat itu kan banyak macam-macam. Cuma yang ditakutkan kan salah satu syaratnya mungkin, misal, ini mau nyantet company orang Belanda. Jangan nggak apa? tahu CV-nya. Suruh ngambil tanahnya, tempat tinggalnya orang Belanda. Jauh Pak, Belanda Pak. Enggak, tapi yang sebelumnya, Pak. yang bisa dicerna dari omongan Mas Soleh ya itu tadi. Kita butuh kayak nama asli, terus tanggal lahirnya, wetonnya. Lah, kita apa harus menanyai si Belanda satu-satu, penjajah satu-satu. Kamu lahir tanggal berapa, wetonmu apa, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Dan mungkin waktu itu nggak terpikirkan untuk menyantet gitu. terlalu Tapi gini deh, santet itu kan bukan hanya ada di Indonesia. Misalnya kalau di Afrika atau apa itu namanya istilahnya voodoo. Di Jepang juga ada. Kalau di Eropa black magic atau dark magic lah, sejenis itu. Nah, bagaimana kalau orang London nanti juga ikut nyantet? Santet genti gitu. Kan susah juga kan. tapi Belanda kayaknya belum ada. Belum semaju itu, Pak. Nggak, kalau Belanda mungkin daerah Eropa, Belanda masuk Eropa, katakanlah ada black magic. Nanti masuk ke Indonesia nanti malah nggak Jadi musik di Indonesia. black magic. Black itu terlalu Hitam. terlalu kerupuk. Terlalu renyah. Renyah. Iya. Diketawain sama orang Indonesia. Riuk. Black, black. Kok pikir black ada Terlalu crunchy. Lalu black. black roti ya yang kena. Tapi gini, aku teko. Sakit itu sebenarnya manggone ning ndi sih? Kan enek ngene lho. Santet kan ada 2 jenis. Asumsikan ya.
santet sing misalnya ngirim barang karo misalnya tadi seperti ini, kita tancap jedes sana ikut sakit. Ya, ketika dirimu mengucap ngirim barang, yang terbesit di pikiranku Kurir. Oh, gak maksud tuh paku-paku iki lho, itu jenis paku. ya. Lho. Nah, maksudku ngene. Kan enek dua. Aku tekok sih. Yang pertama, yang selanjutnya kan kita ada boneka voodoo kan. Kita tusuk segini cetis. Situ ngefek ke situ kan. Nah, sekarang sakit itu tempatnya di mana? Sakit-sakit menurutmu saya. Menurutmu loro manggone ning. Sakit itu yang berperan ya rasa dalam diri kita. Lah ya dalam diri kita apa Itu yang gantung. mengolah itu? Otak kan. Otak tetap di otak. Kalau secara medis, secara ini ya pengetahuan ya otak. Di otak kan. Yang merasakan sakit itu kan otak. Iki ngene ya, grambiangan ae ya. Grambiangan itu dalam arti ya gak bener. Ya kita cerita ngawur ya. Misalnya gini. Kita itu ngawur dari awal. Ya misalnya gini. Bagaimana? Kan rasa sakit tadi ada di otak. Oke. Di dalam dunia komputer ada yang namanya hacking nih. Yes. Hacking dan itu ada yang namanya backdoor. Backdoor, oke. Ketika aku jadi hacker, aku ngirim backdoor ke kamu ya, virus atau sejenisnya. Nanti komputermu itu bisa tak kendalikan. Kita ambil data, kita kirim data, kita operasikan dari sini, remote dari jarak jauh itu bisa. Artinya komputermu tadi tak santet. Mungkin gak backdoor itu mengadopsi dari santet. Bisa jadi karena duluan santet. Ya. Nah, Mungkin ya. atau mungkin santet sing iku mang iku asli teknologi. Jadi microchip. Oke. Jadi orang modern zaman sekarang sulit untuk membuktikan atau sulit untuk memvisionkan. Jadi orang kan bisa menerjemahkan ketika mereka melihat. Di daerah anu iki. Apa? Anjana apa kan? Saranjana. Nah, Nah, aslinya kan maju le. maju. Oke, atau itu bisa memang mistik atau sebuah teknologi yang sangat maju atau teknologi nano. Kita kirim. Pernah gak sih alat Iron Man itu? Sing terus jadi kelambi. Ya, Nanotech. Nah, ketika Sorry, aku bayangin ngerti nano perban nano. Kok klet-klet. ora aku Wah, sama nis. Jadi armor ya. Armor. nah ya maksudnya kan teknologi nano kan. Nah, we ngerti iku Super power loh. Ya yang nih, yang masa? Yang mau saya kan dilihatin. Maksudnya kan nafsu wah nano. Tapi ngene lho, ketimbangane kuwi kowe nggak gawe kelambi terus enek dirubung semut, mending awake dhewe moro ning omah semut ngawi. Satu. Ya kan, tuku tuku es teh seng. diseruput dhisik lho, enek segone iki lho. Nasi bakar, enak iki mestine, sik urung tak jajal. Enak, Cah? Manisnya pas. Iki enak segone barang, enak iki ketoke, kira luwe. Tehnya agak lain, rasanya Enak wangi-wanginya. khas gitu. Ya oke tau. Sik, Kas apa? Kas omah semut. kas omah semut mestine. Yo sing enake ning omah semut tok. Lah ketimbang awake dhewe nganggo armor permen nano dirubung semut, mending kita pergi ke omah semut. Ngawi. Nah, oke. Balikna yo. Kowe ngerti pas kuwi. Dokter apa sing Octavius sing ngene kan. Nah, ketika nyerang Spider-Man. Dokter Okto. Kan nyerang sapa jenenge? Nyerang Spider-Man No Way Home gitu. Ya. Ya kae to. Ki kan terus teknologi nanone si Spider-Man merayap ning nggon teknologine si kae. Kira mengendalikan. Itu berarti to tentakel elektronike Dokter Okto kan disantet harus Spider-Man bisa. Itu cuma Ya kan perwujudan ya. ya perwujudan Division kan. Jadi manusia itu biar bisa menerima bahwa itu sebenarnya core. Iya. Akarnya dari nano itu Teknologi ngono kuwi. santai. Bayangkan nek teknologi Iya ini, gak sih? teknologi Kan adopted sapa tapi ngene, teknologi nano nek Iron Man kuwi ya. Misalnya tak kirim ning gone Soleh. Oke ta. Mlebu ning awake. Mlebu ning lobus otonomi ning otake. Remote sangka kene. Sedih. Kesakitan, Lek. Kesakitan. Bisa jadi. ya bisa jadi. Cuman itu benernya peradaban mungkin di tempat kita atau di dunia itu sudah sangat maju. Dan itu ngene.
saking majune kuwi kan peradaban enek punahe dan teknologi mungkin itu masih. Dan di situ karena mungkin pengetahuannya hilang, teknologinya masih, maka pemahamannya juga akan hilang dan di situ akan dipahami sebuah mistake. Walaupun sebenarnya itu adalah teknologi nano. Bisa jadi Kebiasaan dikarenakan sesuatu yang belum kita ketahui. Itu kan diartikan macam-macam. mungkin ya secara mudahnya dimistis. Walaupun sebenarnya teknologi nano, ya toh, Ya. bisa jadi toh. Tapi menurutmu gini deh, siapa sih gue teknologi gue bilang? Ayo. Itu ya butuh butuh pendalaman. Nah, masalah sing gowo masalah sing gowo sop opo si santet iku butuh pendalaman. Tapi Gitu loh. menurutmu kok ngendi Pak? Ya mungkin dari planet lain alien datang terus kita diajar Iku. Oke. Apa yang gak mungkin di dunia ini, men? Semua bisa terjadi di sini. Itu sebenarnya Jelas nih, sebenarnya Mas itu Dewa. teknologi nih Anunnaki. Mas Dewa itu agak mempunyai cenderungan alien. Dia sering bertemu dengan Berarti alien. Indonesia itu salah satu Talking negara- alien, negara sharing terdepan. teknologi dengan alien, Mas Dewa iki. Indonesia termasuk negara terdepan dalam hal Ya bisa Ya. jadi, bisa jadi. Bisa Pak. jadi. Loh, itu ngene. Iku ya. Nek sing gak ngerti kabeh, aku sebenarnya turunan Anunnaki kan. Jadi disebut bener loh. Ya bener gak ngerti kabeh. Ya bener gak ngerti kabeh. Gak ngerti bos wis apa lu gak ngerti iki. Jadi ngene. Ketika itu sebenarnya teknologi tersebut adalah sebuah teknologi militer. Ketika itu planet Nibiru itu bangsa mereka yang disebut dengan leluhur saya Anunnaki itu melintasi jagat raya. Mereka melakukan sebuah penaklukan. Oke kan? Nah, pada awalnya itu adalah teknologi militer. Kenapa saya sebut militer? Karena ketika melakukan penaklukan antar bintang itu butuh resource yang banyak. Karena itu resource di sini ya misalnya makanan. Oke? Makanan. Nah, makanan tadi kalau kita bawa dari satu bintang ke bintang yang lain itu jauh dan membutuhkan banyak bahan bakar. Jadi teknologi itu mengefisiensi. Jadi koki-koki di Nibiru itu mengirim Kirim panci ke sini lihat. enggak salah. Mengirim Enggak. makanan yang banyak nutrisi. Dia tidak mementingkan maju itu tidak mementingkan apa itu namanya? Panci. Mementingkan rasa. Enggak penting. Kalau rasa. kamu penting dengan rasa, men, iki rasa. Oke. iki rasanya penting, nutrisinya Oke. penting. Oke. Tapi ketika bangsa maju tidak mementingkan rasa, mereka meracik sebuah makanan. Nah, itu diteleportasikan ke tentara-tentara yang ada di bintang-bintang yang lain, langsung masuk di perut, kenyang. Oke. Jadi itu awalnya adalah teknologi dari sebuah militer di planet Nibiru dari bangsa Anunnaki. Kemudian yang tadi itu adalah backdoor komputer biasa sebenarnya. Apa kayak galingan planet biru ki koyo nang Ultraman. Ultraman apa bobo itu. Iku tekan Anunnaki. Oh kok kono ya. Inspirasine kok kono. Ya, nah, terus ngene. Ketika mereka sudah melakukan penjajahan, kan mereka menang. Oke, menguasai banyak planet termasuk bumi. Nah, itu di sana akhirnya kan sudah tidak dipakai lagi kan. Dipakailah sebagai online food. Oke, misalnya kita pesen apalah. Jadi nek ning kono ki Antar bintang. iya antar bintang iso. Jadi voodoo di sana yang itu kirim-kirim barang itu. Itu tinggal telepon Ki Anunnaki, aku kirimi sego langsung masuk perut. Berarti ini langsung online. tak ya. Konklusi ini penikaan dari perkataannya sampean tadi. Itu berarti salah satu penerapan santet yang positif. Ya. Loh, awalnya itu positif. Positif, Pak. Positif. Enggak ada yang negatif. Nggak ada yang Nggak negatif. Karena Contohnya kamu di sana dikirim kulkas, oke, fine. bro. Sepeda motor, oke. Bro. Kalau kamu masuk ke perut
Positif, Pak. Keluarkannya iya. Kamu jadi Doraemon. Ini bisa dibaca. Alat. Alat. Jangan gitu. Oke. Jadi gimana tadi Pak Soleh? Positif. Nah, ini kan, Mau menggali yang negatif. Jangan negatif. karena berjalannya untuk Positif dan negatif itu berjalan bersama. Sama. Seperti Tapi yang gini. tadi Tanggelmang. karena Yang satu naik, karena satu gini, mesti karena kan pemikirannya orang zaman sekarang santet itu sudah negatif. negatif. Karena sekarang itu santet itu negatif. Bisa untuk diaplikasikan ke arah positif. Mungkin memang kalau memang bisa diteleportasi nasi ke perut, mungkin karena memang sekarang itu teknologinya tidak sesempurna yang dulu, terus akhirnya miss koordinatnya melenceng ke nasinya masuk ke Bisa jadi. paru-paru gitu. Aduh, salah gitu. Bisa jadi. Mungkin seperti Mungkin gini. Itu masih kalau teknologinya ada. Pun kalau ada ketika zaman para Anunnaki itu mungkin sudah rusak seperti yang dikatakan tadi dengan Pak Soleh tadi. Jadi ketika kita kirim, malah salah nggon. Kan contoh malahan. Nah, mungkin harus dibenahi. Itu bisa jadi. Tapi kalau pesan dia masuk nggak mungkin salah kirim. Ya nggak mungkin. Lagi lo bisa lewat GoFood, bisa GrabFood juga bisa. IG-nya juga. IG-nya WA juga. Bisa. Untuk Ngawi dan sekitarnya. Tapi kalau yang daerah Jakarta mau pesen ya boleh. Luar bintang Mars masih terjangkau. Belum. Kan pakai teknologi Anunnaki. Siapa tahu. Cuma belum untuk ongkirnya Oke, mungkin iya nanti. sih. Enggak apa-apa. Yang dari Jakarta mau pesen, enggak apa-apa. Coba aja WA. Langsung aja WA. Tapi Kan ya belum tentu dikirim juga. soalnya gini, kalau Tapi dikirim pasti, Pak. Nah, dikirim pasti. Cuma nyampainya ke sana itu dalam bentuk apa? iya loh. Masalahnya gini loh, ketika kita mau kirim barang ya, menggunakan teknologi tadi butuh energi yang sangat besar. Dan itu, energi yang sangat besar itu butuhlah yang namanya energon. Dan energon itu diproduksi di Cybertron. Dan sekarang Cybertron sudah porak-poranda. Kita harus besar lewat Optimus Prime. Nah, makanya masih susah. Jadi, pesennya yo ning Ngawi wae, daerah-daerah cedak lewat GoFood karo GrabFood. Oke? Oke. Tapi selama pengen mencoba ya enggak apa Rusia. Enggak apa. Tapi kalau misalnya video ini sampai ke planet Mungkin biru untuk ya oke. Ayo. Ukraina, mungkin untuk donasi kemana dalam bentuk, mungkin enggak bentuk makanan ya. Nyampe keluar ya sudah jadi apa itu? Makan aja. Sambil makan enggak apa-apa loh. Tapi orang WJE marah ya. Jadi ngene nek menurutku menurut masing-masing dulu ya. Nanti kita kesimpulan itu nanti akan disimpulkan oleh Pak Soleh. Jadi gini, nek aku sendiri itu percaya tapi dalam arti ya sudah, kalau ada ya ada aja. Maksudnya saya nggak akan nyari-nyari dan saya juga tidak akan nantang-nantang seperti yang gimana si Ferry itu. Ya udahlah, itu kayak udah bagian dari budaya kita. Tapi kita juga jangan terlalu fanatik dan kita harus tetaplah berpikir positif. Itu menurut saya. Menurut Cak Lex. Saya ya itu kan masalah kepercayaan, dan percaya nggak percaya ya. Nah, menurut saya itu ada gitu. Santet itu. Cuma ya bener omongannya Mas Dewa tadi ya, kita nggak perlu mencari, nggak perlu membuktikan, nggak perlu apa ya. Yes, biar itu berjalan aja. Yang punya kalian, mereka belajar kok. Mereka belajar. Kalian itu Pak, praktisi itu kan mereka belajar. Iya. Mereka mencari, mereka belajar. Yes, ya biarkan saja. Sebenarnya yang penting kan nggak ya merugikan. Ya. Merugikan. Intinya itu kan satu. Bagi yang percaya, silahkan percaya. Jangan mengajak yang tidak percaya untuk percaya. Bagi yang tidak percaya, silahkan tidak percaya. Jangan mempengaruhi yang percaya.
intinya. Itu kan semua kembali ke masing-masing. Iya. Saling menghargai. Intinya itu sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan. Untuk teman-teman semua yang belum mampu membuktikan, jangan coba-coba. Karena memang berbahaya. Berbahaya. Dan itu bisa ya merugikan diri sendiri ya akhirnya. Iya. Bisa merugikan. Dan itu enggak ada. Ketika kamu bisa membuktikan apa untungnya gitu. Untungnya apa sih? Ya itu bisa ngirim kulkas. Ya, silakan bagi yang mempercayai dan bisa membuktikan ya silakan. Berarti positifnya ya buat berarti Iya, dia sudah bisa. Jangan dicoba dengan orang yang tidak bersalah. Iya kan? Jangan dicoba ke kita gitu loh, maksudnya kalau memang bisa ya bisa, silakan, jangan dicoba ke kita. Itu aja kan? Percaya nggak percaya ya itu ada. Iya, maksudnya gitu loh. Gimana? Jangan lupa jika berkunjung ke Ngawi, mampir ke Oma Semut. Di sini banyak menu, nanti bisa dicek IG-nya. IG-nya ada di sini nanti. Fasilitasnya untuk order online bisa itu nanti dijelaskan di deskripsi sini. Dan untuk teman-teman sahabat soleh yang beragama Islam, dipastikan produknya 100% halal. Halal.